Sinar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid di hati kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan Kamis pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali guna melanjutkan bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhallah Ta'ala secara langsung dari studio mini di kota Kendari dari lanjutan pembahasan kitab Al-Fawaid. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Seperti apa dan bagaimana ulasan serta pembahasan yang akan disampaikan Ustadz nanti, kita simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan juga kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021 823 6543. Anda bisa menghubungi via telepon secara langsung atau mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya, kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia meskipun secara online. Dilanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid. Al-Fawaid buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dengan membaca kitab yang telah disusun dan disunting oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala dan diberi judul Fawaidul Fawaid. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di akidah dan tauhid. Ada satu pembahasan menarik di sini yang menceritakan tentang hikmah dari kisah yang terjadi antara Nabi Adam, para malaikat dan iblis laknatullah alaih. Bagaimana hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kisah ini untuk menunjukkan kemuliaan dan tingginya kedudukan umat manusia, ya, yang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara semua makhluk-makhluk yang lain.
Baik. Kita akan baca di sini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan firman Allah, ya, hikmah dari kisah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah di sekitar ayat-ayat 30, ya. Ayat ke-30 dan seterusnya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa ta'ammal kaifa kataba subhanahu udhra Adama qabla hubutihi ilal ardi wa nabbahal malaikata ala fadlihi wa syarafih." Coba kamu perhatikan. Coba kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuliskan uzur untuk Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang dicintainya ini Nabi Adam alaihissalatu wassalam diberikan uzur sebelum diturunkan ke bumi ketika melakukan pelanggaran, ya, yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya memakan buah larangan tersebut, tapi kemudian dia tergoda dengan godaan iblis. Laknatullah alaih. Wa nabbaha, dan Allah ingatkan kepada para malaikat tentang keutamaan dan kemuliaan makhluk yang diciptakannya ini, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Wa nawwaha bi ismihi qabla ijadihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang makhluknya ini sebelum diciptakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 30, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, ya, makhluk yang akan menguasainya, yang akan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini kepada para malaikat untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan makhluk yang diciptakannya ini. Wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafati wa tilka wilayatun lahu qabla wujudih. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatinya sebagai khalifah, akan menjadi penguasa di muka bumi. Yang ini adalah wilayah kekuasaan untuknya sebelum dia diciptakan. Allah sudah berikan kekuasaan sebelum dia diciptakan. Wa aqama udzrahu qabla al-hubut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan uzur baginya sebelum diturunkan ke bumi. Biqaulihi, dalam firman Allah tadi, fil ardi, aku menjadikan khalifah, aku menjadikan di muka bumi ini seorang penguasa. Jadi Allah katakan di muka bumi ini, menunjukkan dia akan diturunkan di bumi ini. Ya. Wal muhibbu yuqimu udhral mahbubi qabla jinayatihi. Dan seseorang yang mencintai kekasihnya, atau pihak yang mencintai kekasihnya, dia akan menegakkan udzur bagi kekasihnya itu, orang yang dicintainya itu, sebelum dia berbuat salah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Tentu dia berbuat maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan baginya udzur sebelum dia melakukan kesalahan tersebut. Ya. Falamma sawwarahu alqahu ala babil jannati arba'ina sanatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ditempatkan di depan pintu surga selama 40 tahun. Ini tentu penjelasan ini diambil dari riwayat yang dinukil oleh sebagian dari para ulama, seperti riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga di dalam kitab tarikh beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi beberapa di kalangan para ulama mengisyaratkan tentang kelemahan riwayat ini, tentang lemahnya riwayat ini.
Ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengambil dalil dari riwayat ini bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam setelah diciptakan oleh Allah dijadikan berada di pintu surga selama 40 tahun. Alasannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, li'anna da'bal muhibbi al-wuqufu ala babil habib. Karena kebiasaannya orang yang mencintai atau pihak yang mencintai sesuatu, dia akan berdiri di depan pintu kekasihnya. Ketika dia ingin menemui kekasihnya, dia akan berdiri menunggu di depan pintu kekasihnya tersebut. Wa rama bihi fi tariqi dzul. Allah Subhanahu wa taala pertama kali melemparkannya di jalan kehinaan. Tujuannya untuk merendahkan dirinya agar dia tidak sombong. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Insan ayat ke-76. Ya. Lam yakun syai'am madhkura. Sebelumnya manusia itu bukanlah sesuatu yang disebut, yakni sesuatu yang tidak ada. Tidak punya nilai sama sekali. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Belumkah datang kepada manusia satu masa, satu waktu dari sebuah masa yang ketika itu dia belumlah sesuatu yang disebut, belum ada sama sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan asal penciptaan manusia ini menunjukkan hina dan rendahnya mereka ketika itu supaya li'alla yu'jaba yauma usjudu, supaya dia tidak menjadi kagum, merasa bangga diri ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat dan iblis, ya, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini untuk menjadikan hamba tidak merasa sombong dan angkuh atau bangga diri. Karena itu pasti akan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kana iblisu yamurru ala jasadihi fayu'jabu minhu. Wa yaqul li amrin qad khuliqta. Thumma yadkhulu min fihi wa yakhruju min duburihi wa yaqul la in sullitu alayka la uhlikannaka wa la in sullita alayya la a'siyannaka. Dan iblis laknatullah alaihi ketika Nabi Adam telah disempurnakan penciptaan jasadnya, dia melewati jasad Nabi Adam. Kemudian dia merasa kagum dengan makhluk ciptaan Allah ini. Wa yaqul, dan kemudian iblis berkata, ya, li amrin qad khuliqta, karena satu urusan kamu telah diciptakan. Kemudian setelah itu iblis masuk ke dalam mulut Adam dan keluar dari duburnya, dan dia berkata, sungguh jika aku nanti bisa menguasaimu, saya benar-benar akan membinasakanmu, dan sungguh jika kamu dijadikan bisa menguasaiku, mengalahkanku, maka sungguh aku akan durhaka, tidak akan mengikuti perintahmu. Ini kelanjutan dari hadis yang tadi yang kita katakan, diisyaratkan kelemahannya oleh para ulama tadi, ya. Yang jelas inilah keadaan iblis bersama Adam alaihissalatu wassalam. Ternyata benih-benih permusuhan telah ada dari iblis yang memang penuh dengan kedengkian ini. Dan ini menjadikan kita merenungkan hikmah kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perintah para malaikat bersama iblis untuk sujud, ternyata dia durhaka. Disinilah kelihatan apa yang tersembunyi dalam dirinya, meskipun selama ini dia menampakkan seolah-olah taat kepada perintah Allah sebagaimana para malaikat. Ternyata iblis nampak keburukannya ketika menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, ya, makhluk yang dianggap kedudukannya di bawah dia. Nah, walam ya'lam anna halakahu ala yadih,
Dan iblis tidak mengetahui bahwa kebinasaannya justru ya ada di tangan Adam alaihi salatu wassalam, yakni karena dia durhaka, maka disitulah sebab kebinasaannya. Naudzubillahi min dzalik. 6. Baik. Diterangkan di sini, ra'at tinan majmu'an fahtaqarahu falamma sawwarat tina suratan dabba fihi da'ul hasad falamma nafakha fihi ruha matal hasidu. Iblis melihat Adam ini dari tanah yang dikumpulkan, maka dia meremehkannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa Adam dari tanah tersebut, maka masuklah dalam dirinya penyakit dengki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya meniupkan ruh pada Adam, matilah makhluk yang dengki tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Baik. Falamma basata lahu bisatul izzi uridat alaihi al-makhluqatu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan bagi Adam ya tikar kemuliaan, setelah diciptakan Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan Allah ingin tampakkan kemuliaan di depan makhluk-makhluknya termasuk para malaikat, termasuk iblis. Ya. Uridat alaihil makhluqat, dihadapkan semua di hadapan Adam makhluk-makhluk yang lain. Fahtudhira mudda'i. Pertama dihadirkan dulu makhluk yang mengaku dalam surat Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kamilah yang selalu mensucikanmu ya Allah dengan memujimu dan selalu nuqaddisu lak, membersihkanmu dari sifat-sifat keburukan. Selalu mensucikan Allah. Ini yang mengaku siapa? Tentu para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Dihadapkan mereka di hadapan hakim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pemutusan hukum dengan ditanya para malaikat, ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Kabarkanlah kepadaku tentang nama-nama makhluk-makhluk ini, kalau kalian benar-benar lebih mulia dibandingkan Adam. Beritakan kepadaku nama-nama makhluk-makhluk ini kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Wa qad akhfal wakilu anhu bayyinata wa 'allama. Nah, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah ya akhfa anhu. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dari para malaikat bahwa dia telah allama Adam al-asma'a kullaha, telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama makhluk tersebut. Fanakasu ru'usad da'awi ala suduril iqrar. Maka mereka pun tunduk dengan kepala-kepala yang mengaku itu di atas suduril iqrar. Ya, di atas dada-dada adanya iqrar, penetapan. Ya, karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam, dan Adam menjelaskan nama-namanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya sebelumnya. 6. Faqama munadi tafdhil fi andiyatil malaikati yunadi. Maka ketika itulah penyeru yang menyebutkan keutamaan di kalangan halayak para malaikat menyeru, usjudu li Adama. Sujudlah kalian kepada Adam. Ya. Fatatahharu min hadatsid da'wah. Maka ketika itu para malaikat membersihkan dirinya dari pengakuan yang sebelumnya mereka akui bahwa mereka lebih baik. Ya, ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kami yang selalu memujimu, mensucikanmu,
para malaikat membersihkan dirinya dari pengakuan yang menunjukkan kebanggaan ini, kesombongan ini, bima'il udhri, dengan air udur, air pemaafan. Ya, fi aniyati la ilma lana. Di dalam bejana pengakuan, ya, para malaikat kan setelah itu mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berilmu lagi maha sempurna hukum dan hikmahmu. Yakni tadinya mereka ingin menyombongkan diri, kemudian mereka membersihkan diri. Para malaikat, hamba-hamba Allah yang selalu taat. Mereka mengakui mereka tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan kepada mereka. Fasajadu ala taharati taslim. Maka para malaikat pun sujud di atas taharah, di atas kesucian taslim, ketundukan. Wa qama iblisu nahiyatan lam yasjud, tapi iblis disuruh sana tidak mau sujud. Li'annahu khabathun. Kalau para malaikat tadi telah mensucikan dirinya dari sifat pengakuan yang tadi muncul sekejap, kemudian mereka bersihkan dengan kembali kepada Allah, mengakui kami tidak punya ilmu ya Allah selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Akhirnya mereka pun setelah mensucikan dirinya, mereka pun sujud di atas taharah, di atas berwudu yang namanya taslim, tunduk kepada perintah Allah. Sementara iblis bangkit di pojok dan tidak mau sujud. Kenapa? Karena dia adalah khabath. Dia adalah najis. Dia adalah kotoran. Wa qad talawwana binajasatil i'tiradi. Dia telah mewarnai dirinya dengan keburukan najisnya i'tirad. Menolak perintah Allah, menentang perintah Allah. Wa ma kanat najasatuhu tutalafa bitathhir. Yang jenis najis seperti ini tidak bisa dihilangkan dengan mensucikan dirinya. Kalau malaikat tadi bisa dia menghilangkan hal-hal yang sempat muncul pada diri mereka, adapun iblis tidak akan bisa hilang najisnya itu. Li'annaha ainiyatun, karena najis mereka itu adalah najis ainiyah. Najis pada zatnya. Nah, falamma tamma kamalu Adam kila. Maka ketika sempurna kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, kila, maka ada yang mengatakan la budda min khali jamalin ala wajhi usjudu. Mesti harus ada khali jamalin yang kosong keindahannya di atas wajah usjudu. Ya, ini mesti ada pelanggaran yang terjadi ketika Allah memerintahkan usjudu, sujudlah. Fajarul qadaru bidzanbi, maka terjadilah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pihak yang berdosa tidak mau melaksanakan perintah ini, yaitu iblis laknatullah alaihi yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tersebut. Liyata'ayyana atharul ubudiyyati fi dzulli, supaya di sini jelas bagaimana dampak positif al-ubudiyah, penghambaan diri, ketika seorang hamba tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang bagaimana hikmah besar di balik semua kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang peristiwa yang disebutkan di beberapa ayat di surat Al-Baqarah tadi. Tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sudah pernah kita jelaskan di pertemuan kita yang lalu. Mungkin waktu kita membaca kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang durhaka, melanggar perintah Allah, kita akan membayangkan Nabi Adam ini adalah makhluk yang sangat mudah tergoda. Atau kita katakan mungkin yang sangat gampang berbuat maksiat.
sangat gampang lalainya. Ini tidak benar. Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah seorang yang mulia, hamba yang dicintai oleh Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, disebutkan oleh Rasulullah SAW, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di atas bentuk yang Allah muliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakannya, ya, dan menjadikan makhluk yang dimuliakan di sisinya, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan sendiri dengan tangannya yang maha mulia. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bukanlah seperti yang mungkin dalam benak sebagian orang bahwa dia makhluk yang sangat gampang durhaka, tidak. Ya, justru di sini kita melihat memang godaan iblis itu sangat luar biasa, sampai orang yang semulia dan sekuat Nabi Adam bisa digodanya. Apalagi kemudian keturunannya seperti kita yang tentu lebih jauh dari sifat-sifat kemuliaan yang ada pada bapak kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi kita harus ingat di sini, Nabi Adam itu hamba Allah yang kuat. Tapi godaan iblis demikian kuat sehingga bisa mempengaruhinya dan menjadikan dia terjerumus ke dalam jebakan atau perangkap iblis tersebut untuk tujuannya agar menggoda dia dan menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengambil hikmah bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada penciptaan Adam, sampai Allah tunjukkan di hadapan para malaikatnya kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang kemudian ini menyadarkan para malaikat yang tadinya mereka seolah-olah merasa lebih mulia, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah kamu ingin jadikan tinggal di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan, ya, dan akan menumpahkan darah, sementara kami ini adalah makhluk yang selalu mensucikanmu dengan memujimu, selalu membersihkan, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Allah tampakkan dalam ayat-ayat ini tentang bagaimana kemuliaan Adam alaihissalatu wassalam dengan ketika ditanyakan kepada para malaikat nama-nama dari makhluk-makhluk tersebut, mereka mengatakan la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Mereka mengakui keadaan mereka sendiri. Di sinilah mereka mulai merendahkan diri, mulai membersihkan diri dari tadi sifat yang mengaku lebih mulia. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan taufik, memudahkan mereka untuk melaksanakan perintahnya, yaitu mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan iblis dengan kesombongannya, maka dia tidak mau sujud karena dia adalah najis, ya, yang telah mengotori dirinya dengan najis i'tirad, berpaling dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebab kebinasaannya, waliyadzubillah. Jadi di sini menunjukkan kemuliaan makhluk manusia ini, yang tentu mereka akan semakin mulia ketika taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan penting di sini, kemuliaan mereka bukan berarti kita katakan, oh, Nabi Adam itu mulia padahal dia sudah melanggar larangan Allah. Tidak. Dia mulia ketika dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam setelah melakukan pelanggaran ini bertobat. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menerima kalimat-kalimat dari Rabb-Nya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tobat atau pengampunan kepadanya. Maka inilah kemuliaan seorang hamba yang tahu dirinya banyak berbuat salah, adalah dengan segera kembali bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan semakin memuliakan dan mencintai hambanya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan Al-Ghafur namanya. Di salah satu ayat Al-Quran, Allah menggandengkan namanya Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha pengampun lagi mencintai hamba-hamba yang beriman. Maka orang yang bertobat mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan menjadikannya sebagai hamba yang mulia di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan kemuliaan ini, mengikuti bimbingan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berpegang teguh dengan agamanya, bersandar kepadanya, dan selalu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan perbuatan dosa atau kesalahan, perbuatan maksiat. Nah, barakallahu fikum. Ya, sampai di sini keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, dan untuk waktu yang masih ada kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wafik barakallah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan untuk kembali memberikan bimbingan serta pelajaran bermanfaat di kesempatan Kamis pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya, rahmat dan keberkahan, serta kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa menerima ilmu ini, mengambil faedahnya, dan juga mengamalkannya dalam rangka kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini, bisa secara langsung menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543, atau Anda kirimkan melalui pesan singkat yang telah kami sampaikan nomor tersebut. Kami akan bacakan yang pertama dari Ummu Naskama. Beliau bertanya, barakallahu fikum Ustadz, izin bertanya, apakah saat Adam diciptakan dan para malaikat diminta untuk bersujud kepadanya, pada saat itu adakah golongan jin atau hanya ada iblis? Atau banyak jin lain yang tidak mau sujud juga? Dan apa bedanya dengan jin Islam? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya. Yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam, para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, juga di situ ada iblis laknatullah alaih. Ya, yang diberitakan hanyalah adanya iblis saja dan para malaikat. Kemudian apakah ada jin-jin yang lain? Maka jawabannya sebagaimana keterangan yang saya pernah baca di kitab tafsir, ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa iblis itu adalah nenek moyangnya para jin, sebagaimana Nabi Adam adalah nenek moyangnya manusia, yakni bapak asal dari manusia adalah Nabi Adam, maka demikian pula iblis adalah bapak asal dari semua jin. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya di surat Al-Kahfi waktu menyebutkan illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, kecuali iblis yang tidak mau sujud, dia adalah dari golongan jin yang kemudian durhaka kepada perintah Allah. Maksudnya ya golongan jin ya, karena semua jin itu yang jadi bapak asalnya adalah iblis. Nah, maka kemudian keturunan iblis itulah yang menjadi jin nantinya. Tentu nanti ada yang mendapatkan hidayah. Para jin yang mendapatkan hidayah karena mendapatkan dakwah sebagaimana yang disebutkan kisah para jin yang disebutkan dalam surat Al-Jin. Kemudian di surat Al-Ahqaf, di akhir-akhir surat Al-Ahqaf ketika sekelompok jin ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, yang kemudian mereka masuk Islam, akhirnya mereka merasa kagum dengan kitab suci Al-Qur'an tersebut, yang kemudian mereka pulang mendakwai kaumnya. Maka mereka yang mengikuti dakwah inilah yang kemudian menjadi jin Islam, yang mendapatkan hidayah, dibuka hatinya untuk bertobat dari kekufuran, masuk Islam. Mereka inilah yang kemudian menjadi jin Islam atau jin Muslim. Adapun yang tetap dengan kedurhakaannya, ini yang kemudian menjadi syaitan, menjadi bala tentara iblis yang
menjerumuskan atau menggoda manusia untuk dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Itu yang saya ketahui. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pencerahannya, juga nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami bacakan kembali yang telah masuk dari Abu Umair di Johor Bahru. Izin bertanya, apakah benar manusia pada zaman sekarang ini, jika dia bersungguh-sungguh berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan kedudukan atau derajat para malaikat di akhirat? Mohon penjelasan berkaitan dengan statement atau pernyataan seperti ini. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, keberkahan dan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, memang ini ada pembahasan di kalangan para ulama tentang perbandingan, ya, mana yang lebih utama dari antara hamba Allah manusia yang saleh yang bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenarnya dibandingkan dengan para malaikat. Dibandingkan dengan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Ya. Maka jawabannya seperti tadi, kalau seorang manusia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna keimanannya, maka dia bisa menempati kedudukan yang melebihi para malaikat. Contoh seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengangkatnya untuk Mi'raj, kemudian mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Kita tahu beliau sampai di tempat yang para malaikat tidak sampai di tempat tersebut. Menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi. Ya. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang saleh, yang benar-benar bertakwa, itu bisa meraih kedudukan yang bisa melebihi kedudukan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon. Silahkan manfaatkan waktu ini untuk bertanya langsung via telepon di 021 823 6543. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini, di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Ustaz, kalau kita sedang membaca Al-Quran terus melewati ayat sajadah, terus kita bersujud, sebelum bersujud itu kita harus bertakbir terlebih dahulu atau tidak ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik dari Ummu Abdurrahman di Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, memudahkan limpahan keberkahan dan rahmatnya juga untuk kita semua. Iya, ada sebagian riwayat yang menyebutkan tentang takbir ketika melakukan sujud sahwi, sujud tilawah tadi. Tapi riwayat ini dinyatakan lemah oleh sebagian dari para ulama. Maka yang ada ketika kita di luar sholat, membaca Al-Quran dan melewati ayat tentang sujud tilawah tadi, atau mendengarkan orang yang membacanya, dan dia sujud, maka kita pun ikut sujud. Kalau di luar sholat, maka tidak perlu kita takbir, langsung sujud saja. Adapun kalau dalam sholat, misalnya imam membaca ayat yang ada ayat tilawah, sujud tilawahnya, atau kita sendiri misalnya membacanya, maka karena semua gerakan dalam sholat itu ada takbirnya ketika kita turun sujud dan bangkit lagi, maka kita ucapkan takbir karena ada demikian di dalam sholat itu. Ketika setiap kita melakukan gerakan, maka kita melakukan takbir. Nah, ketika dalam sholat. Adapun kalau di luar sholat, langsung sujud saja cukup. Kita langsung melaksanakan sujud saja, ya, sesuai dengan keadaan kita saat itu. Kalau kita bisa menghadap kiblat, maka itu lebih utama. Kalaupun tidak bisa, maka sesuai dengan apa yang ada, yang bisa kita lakukan saat itu. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban untuk Ibu yang bertanya di Tangerang tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya juga. Berikut ini kami berikan kesempatan, silahkan. Masih di layanan telepon 021-823-6543. Dan kami ingatkan, jangan menghubungi kami via telepon WhatsApp, tapi via telepon yang benar-benar
nomor yang telah kami sampaikan. Silakan. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Oh, ini alhamdulillah Pak nih dengan Arif di mana? Dengan Arif di Rangkas Bitung, Lebak. Silakan Pak Arif, pertanyaannya disampaikan. Mau tanya ini Pak, kalau kita lagi baca sholawat tuh, misalkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi Muhammad, terus kita dalam hati itu membaca tasbih, misalkan apa gitu ya, alhamdulillah, apa subhanallah gitu ya, itu boleh enggak tuh? Terima kasih jawabannya ya. Semoga Pak Ustadz pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat tadi dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan, rahmat dan taufiknya bagi beliau. Tadi yang saya pahami dari pertanyaannya, orang yang sedang membaca salawat, kemudian dalam hatinya dia bertasbih atau bertahmid, mensucikan Allah, memuji Allah. Itu yang saya pahami, yang mudah-mudahan benar pemahaman saya. Apakah itu boleh? Jawabannya Pak, seperti ini. Setiap zikir yang kita ucapkan, atau mungkin kita baca Al-Quran, atau kita berdoa, tentu harus sesuai antara apa yang kita lafadzkan dengan apa yang kita renungkan dalam hati. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim berkata, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi al-qalbul lisan wa kana minal adhkarin nabawiyyati wa syahida dzakiru maqasidahu wa ma'anih. Zikir yang paling utama adalah yang bersesuaian antara ucapan lisan dengan perenungan hati. Kemudian zikir itu diambil dari zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, disertai dengan penghayatan terhadap makna dan kandungan zikir tersebut dari orang yang mengucapkannya. Jadi pertama tadi Pak, salawat, kalau kita ingin ucapkan, yang terbaik kita ucapkan salawat seperti yang disebutkan di dalam salat kita, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai selesai. Itu yang terbaik Pak. Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan inilah yang sempurna. Nah, waktu kita ucapkan salawat ini, Pak, kita renungkan maknanya di hati kita. Salawat artinya kita mendoakan, ya, kedoakan apa ini kebaikan bagi Nabi SAW agar dilimpahkan rahmat, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan kedudukannya, memujinya dan seterusnya. Kita renungkan makna tersebut. Inilah zikir yang paling utama. Kalau kita ingin memuji Allah, kita muji Allah di kesempatan lain. Kita ucapkan Subhanallah. Alhamdulillah, kita renungkan makna Allah Maha Suci, artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifatnya semua Maha tinggi, Maha agung, Maha mulia. Segala puji bagi Allah. Allah kita puji karena semua sifat-sifatnya adalah sifat yang mulia karena kebaikan-kebaikannya, limpahan rahmatnya, karunia-Nya yang demikian luas bagi manusia. Jadi kita baca dengan lisan, kita renungkan di hati. Jangan kita baca yang lisan seperti ini, perenungan hati berbeda. Ini kan berarti bukanlah zikir yang benar dalam masalah ini. Sama dengan kita baca Al-Quran, kita usahakan renungkan maknanya. Pahami artinya agar kita bisa mentadabburi makna Al-Quran yang diperintahkan. Itu yang diperintahkan di dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya seperti itu. Berzikir juga, ya. Waktu berdoa juga kita berdoa dengan hati kita merenungkan bahwa kita butuh kepada Allah dan hanya Allah yang tempat kita meminta segala hajat dan kebutuhan kita. Dengan cara seperti inilah ibadah-ibadah kita itu akan membuahkan keutamaan sekaligus menjadi sebab hidupnya hati kita dengan keimanan dan selalu kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan khususnya untuk Bapak yang bertanya via telepon tadi dan juga kita di kesempatan pagi hari ini. Kami akan bacakan untuk satu pertanyaan pesan singkat terakhir di WhatsApp dari saudari kita Fulanah di Tangerang Selatan. Izin bertanya, dulu waktu kecil cerita yang ana tahu berkaitan dengan Nabi Adam yang merayu Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah itu adalah Hawa. Jadi di gambaran saya
seakan-akan penyebab dari kemaksiatan atau dosa atau perbuatan dari Nabi Adam adalah sebuah rayuan atau rayuan dari wanita. Ini yang menempel di pikiran saya. Apakah betul demikian, Ustadz? Ataukah iblis langsung yang merayu Nabi Adam alaihissalam? Silahkan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang ada di Tangerang Selatan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, yang benar adalah itu adalah godaan iblis langsung. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, iblis laknatullah alaih bahkan bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, saya ini memberi nasihat kepadamu supaya dia bisa mempengaruhi keduanya. Dia mengesankan dirinya seperti pemberi nasihat. Kemudian ma nahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Rabbmu, iblis berkata kepada mereka berdua, Allah tidak melarang kalian dari pohon itu kecuali supaya kalian bisa menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal. Jadi dengan godaan seperti ini, ya, akan menjadikan mereka tertarik, tergoda. Karena ditawarkan, kamu kalau dilarang itu, supaya kamu tidak kekal, supaya kamu tidak seperti malaikat. Maka Nabi Adam pun dan Hawa tertarik. Karena digoda, supaya makan buah ini kamu akan kekal, kamu akan jadi seperti malaikat. Akhirnya mereka tergoda. Ditambah lagi tadi bersumpah bahwa saya ini adalah pemberi nasihat bagimu. Jadi ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwasanya iblis yang langsung menggoda keduanya, ya, langsung menggoda keduanya, sehingga terjadilah mereka melakukan larangan tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita hikmah di balik semua ini, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi Adam untuk kemudian bertobat dari perbuatan dosanya, juga Hawa tentu saja. Nah, jadi itu kisah yang kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak seperti apa yang tadi disebutkan dari pertanyaannya. Nah, barakallahu fik, maka ini merupakan pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi menjelang siang ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Ustadz Abdullah Taslim MA hafidhallahu ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini telah bersedia untuk meluangkan waktunya kembali menyampaikan pembahasan kitab Al-Fawaid. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat, dan kesehatan dan kemudahan untuk Ustadz sekeluarga. Juga kita bisa kembali berjumpa bersama beliau untuk mengambil ilmu di Kamis pagi yang akan datang. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya dengan sabar mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga kebersamaan kita senantiasa dilimpahkan taufik, rahmat, dan keberkahan serta kemudahan di dalam menerima ilmu ini dan mengambil manfaatnya, serta bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di program yang selanjutnya. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا
أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن